Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik yang terbit minggu lalu, ya STO minggu lalu yang diterbitkan oleh MMC. Judulnya Hiroshi no Hara Lunch Style. Nah, jadi kalau kalian tahu ya, Hiroshi ini bapaknya Crayon Shinchan. Jadi aku agak heran kenapa diambil oleh MMC ya. Soalnya kan kalau Crayon itu dulu kan penerbitnya itu Indorestu yang logonya lumba-lumba. Nah, habis itu setelah mereka nggak lanjut lagi diambil oleh Alex. Terus ini kenapa jadi MMC ya? Jadi agak-agak bingung. Hiroshi no Hara Style. Jadi seperti yang kalian lihat di covernya ya, jadi ceritanya ya tokoh utama adalah bapaknya Crayon ya, tentang kehidupan pekerja kantoran lah ya. Nah, kita lihat sinopsisnya. Untuk pegawai kantoran, makan siang merupakan saat yang tepat untuk relaks, bukan? Namun bagi Hiroshi Nohara justru saat ini menjadi medan perang paling berat. Apa menu makan siang yang dipilih Hiroshi hari ini ya? Kontennya ada 9 menu. Untuk harga ini 40.000, usianya 15 plus. Jadi kalau aku cek ya di Manga Update ini masuknya genrenya seinen. Cuma aku bingung kenapa masuk seinen ya. Nah, ceritanya ya seperti yang kalian tahu ini tentang makanan semua. Jadi Hiroshi ini ceritanya di tiap-tiap chapter ya itu bingung makan siang. Jadi kayak galau-galau gitu ya. Jadi kalau kita kan biasanya ditanya nanti mau makan apa ya? Oh, makan ini kayak makan apa kayak atau ya terserah gitu kan. Nah, yang ini agak-agak gimana ya? Menurut saya ya, komik ini di Jepang ya sudah sampai volume 8. Nah, seperti Crayon ya, kalau kalian baca Crayon itu kan mau dibilang bagus juga enggak ya kan. Gambarnya keren ya enggak, tapi lanjutnya itu udah sampai 50-an, terus lanjut lagi ke New Crayon Shinchan dan gilanya itu laris banget. Jadi sebenarnya kayak komik-komik gitu kan yang istilahnya benar-benar jadi selingan di antara komik-komik serius yang kita baca gitu. Jadi kadang-kala ini seperti kayak komiknya seperti kayak tea time-nya untuk makanan sehari-hari gitu. Jadi kalau kalian baca komik ini ya ekspektasi kalian mungkin jangan berlebihan. Jadi ceritanya benar-benar tentang si Hiroshi ini yang makan siang gitu. Jadi makan siangnya misalnya ya chapter 1 itu makan apa namanya tadi donburi, katsu donburi. Nanti yang chapter kedua ya dia ceritanya dia makan kari, yang ketiga dia makan sushi, yang keempat makan steak, yang kelima makan hamburger gitu-gitu doang. Jadi jangan berekspektasi berlebihan ya. Jadi ceritanya cukup simple, gambarnya juga cukup simple. Nah, kalau kalian tahu ya Yoshito Usui ini sudah meninggal ya. Jadi meninggal karena kecelakaan. Jadi dilanjutkan. Jadi ini ya cerita istilah spin-off-nya lah dari Crayon Shinchan kerjasama dengan Yoichi Sukahara. Oke. Jadi seperti ini. Gambarnya juga agak beda lah ya vibe-nya dengan Crayon-nya. Kalau Crayon-nya bener-bener fokusnya di kegilaannya, tapi ini enggak gitu sih. Nah, ini ada sekalian gue nunjukin ini yang cacat produksi. Jadi kalau kalian komik ya, kalian bisa dapat kadangkala ini kalian bisa gacha ampas bisa dapatin yang gini. Saya sebenarnya ini nggak masalah banget sih, ini tinggal digunting aja. Cuman ada orang yang nggak suka bukunya terlipat ataupun apa, ya mungkin agak mengganggu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, menurut saya ya di Jepang ini bisa sampai volume 8 dan juga kalau kalian lihat di thumbnailnya aku ya itu ada gambar mie instannya sampai dijadiin iklan. Nah, sebenarnya ini lebih ke budaya Jepang. Jadi kalau budaya Jepang ya mereka mungkin lebih bisa mengenjoy ya, lebih bisa menikmati komik ini gitu.
Tapi kalau kita di Indonesia mungkin kayak ya gimana ya, secara yang namanya makanan Jepang mungkin masih termasuk makanan yang agak mahal, agak mewah ya. Kalau di Medan, aku nggak tahu di Jakarta mungkin lebih banyak variasi, tapi kalau di Medan makanan Jepang lumayan mahal dan kita bisa merasa kayaknya ini tidak seperti tempat tinggal kita gitu ya. Jadi mungkin yang di Jepang mereka lebih bisa relate, tapi kalau kita ya kayak gitulah ya, lagi ngomongin apa gitu. Oke. Nah, tapi buat kalian yang penasaran, kalian boleh coba ya. Ini karena nggak sambung juga sih, kalau kalian cuma mau enjoy buku satu aja juga bisa sebenarnya. Nah, mungkin kalian kalau masih 50-50, kalian boleh coba satu buku dulu. Dari sana kalian bisa putusin mau lanjut apa enggak. Soalnya di Jepang ini sudah sampai 8 dan masih ongoing gitu. Saya nggak tahu ini bakal panjang apa enggak. Cuman personal opinion buat saya, kalau komiknya gini-gini terus itu bakal boring sih. Cuman ya balik lagi masing-masing ya. Oke, sekian untuk review Hiroshi Nohara Lifestyle sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.